Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kedudukan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu orang yang paling takwa. Sidang Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pas di hari Jumat ini bertepatan dengan 1 Sya'ban, di mana bulan Sya'ban bulan yang paling mulia, bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak termasuk arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi bulan Sya'ban mempunyai keistimewaan yang luar biasa di luar bulan-bulan yang lainnya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dari tahun Hijriah, yang diapit oleh 2 bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan.
sidang Jum'ah yang berbahagia, lantas apa saja kemuliaan dan keistimewaan di bulan Sya'ban? Yang pertama, di bulan Sya'ban yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, bertepatan dengan hari Selasa tanggal 15 Sya'ban, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mukanya ke langit minta kepada Allah kapan turunnya wahyu supaya dipindahkan kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kapan menghadapkan dirinya ke Ka'bah yang ada di Baitullah. Pas di hari Selasa tanggal 15 bulan Sya'ban, Allah memerintahkan supaya mengalihkan arah kiblatnya yang tadinya ke Baitul Maqdis, pindah dan menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah yang ada di Baitullah, Masjidil Haram Mekah. Dasarnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah subhanahu wa ta'ala sering melihat wajah Kangjeng Nabi Muhammad ke atas langit, menunggu adanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kiblat dipindahkan ke Ka'bah Baitullah. Akhirnya pas bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban hari Selasa, Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tidak dimiliki di bulan yang lainnya. Yang kedua, keistimewaan dan harus kita beribadah yang banyak, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat diturunkannya masih di bulan Sya'ban, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini perbanyak oleh kita membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang paling hebat, orang yang paling utama nanti di hadapan Allah, umat baginda Rasulullah, hanya orang-orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, keistimewaan di bulan Sya'ban yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, di mana di bulan Sya'ban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah puasa sunat ternyata yang paling banyak beliau lakukan hanya di bulan Sya'ban. Hadis yang diterima oleh Siti Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah yang paling banyak ibadah saum hanya di bulan Sya'ban. 3. Yang keempat, bulan Sya'ban keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, di mana di bulan Sya'ban pas bertepatan dengan tanggal 15, seluruh amal manusia, baik amal yang bagus atau yang jelek, diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh malaikat. Disetorkannya amal kita selama 1 tahun yang kita lakukan, disetor oleh malaikat pas di tanggal 15 bulan Sya'ban. Di bulan yang lainnya tidak dimiliki. Pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah lebih daripada bulan yang lainnya. Apa alasannya? Supaya pas oleh malaikat disetor amal masih dalam keadaan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keistimewaan di bulan Sya'ban yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, yaitu adanya hari atau malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, di mana bulan nisfu Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah, bulan yang termulia sesudah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi malam yang paling utama Lailatul Qadar, sedangkan malam yang kedua malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan menghadapi malam nisfu Sya'ban sekarang pas hari dan tanggal 1 di bulan Sya'ban? Perbanyaklah ibadah kepada Allah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah, perbanyaklah saum di bulan Sya'ban. Supaya apa? Dikala malaikat menyetorkan amal kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jaminannya? Orang yang percaya kepada Allah dan mengikuti ajakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dengan amal solih, jaminannya kata Allah, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilus solihat, kemudian dia siap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan siap menjauhi larangan-larangannya, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang iman dan beramal soleh, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi minati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة